Selamat pagi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah ringkasan dari pelajaran mata kuliah penggembalaan yang kami sudah terima belajar selama 1 semester dari Sir J. Sianipar. Bagaimana kita menjadi seorang gembala yang baik. Pagi ini saya akan menyampaikan ringkasan ini, di mana kita sebagai seorang pemimpin, seorang gembala yang baik, kita tidak boleh selalu mengandalkan akan kekuatan kita sendiri. Tetapi marilah kita melihat pelayanan Injil dari Rasul Paulus sebagai agenda Allah melalui Yesus Kristus kepada hambanya Paulus untuk menyampaikan Injil kebenaran. Yang pertama, kita sebagai seorang gembala ialah menguatkan hati mereka karena Injil Allah adalah kekuatan Allah sendiri, bukan hanya sesuatu kata-kata sanjungan. Karena janji Tuhan itu pasti bahwa Dia akan mengertai umatnya. Yang kedua, kita sebagai seorang gembala, kita harus bijak dalam menghadapi masalah. Biasanya para gembala dan penatua-penatua di dalam jemaat lebih menderita daripada jemaat. Tetapi itu akan menjadi berkat dalam pelayanan ketika kita harus memikul salib Kristus. Yang ketiga adalah membangun kerjasama tim dalam kelompok antara pendeta dan ketua jemaat, antara penatua-penatua jemaat harus bekerja sama dalam pekebaran penyampaian Injil, terkhususnya di dalam jemaat. Kisah 20 ayat 4, seperti Rasul Paulus dan ketujuh temannya. Karena kita adalah satu anggota tubuh di dalam Kristus, pendeta dan penatua-penatua jemaat harus bekerja sama dalam pelayanan seperti Rasul Paulus dan ketujuh temannya. Yang keempat adalah tugas seorang gembala adalah bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga mengajar, menumbuhkan iman orang yang sudah bertobat, khususnya anggota jemaat. Kalau kita sendiri tidak bisa mengajar, setidaknya kita bisa mengajak orang itu datang ke pemahaman Alkitab supaya tetap setia dalam iman. Yang kelima adalah tidak jenuh-jenuh dalam menyampaikan pengajaran. Maka daripada itu Rasul Paulus memberikan suatu teladan pelayanan yang hidup. Bahkan Rasul Paulus menulis surat nasihat kepada jemaat-jemaat sampai larut malam dan juga mengajar para penatua. Sebagai aplikasi dari ringkasan ini, bahwa tugas pelayanan seorang pendeta dan tua-tua jemaat harus menguatkan para anggota jemaat baik dalam masa kesusahan maupun kesukaran. Kita harus melawat anggota jemaat, bukan hanya berkhotbah di gereja, tetapi pelayanan secara khusus, baik rohani dan jasmani, karena kita satu anggota tubuh di dalam Kristus untuk memberitakan Injil kebenaran yang sudah tertulis di dalam Alkitab, bahwa tugas kita di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Itulah tugas utama kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Sebagai gembala yang baik, kita harus melayani jemaat sesuai dengan kehendak Tuhan. Jabatan seorang gembala jemaat adalah bukan memilih jabatannya, melainkan dipilih untuk jabatannya. Jadi kita harus memiliki sifat seorang gembala yang bijaksana dalam perencanaan, dalam menyelesaikan masalah,
setia, bertanggung jawab, pandai, menuntun, dan mengasihi orang yang berbuat baik dan sekalipun orang itu berbuat jahat. Kiranya ringkasan dari pelajaran yang saya sudah dapat selama 1 semester ini, marilah kita menjadi seorang gembala yang baik, seorang pemimpin yang bisa mengerti akan kebutuhan jemaat, kebutuhan orang lain, bahwa mereka pantas, layak juga menerima berkat Tuhan melalui kita sebagai seorang gembala yang Tuhan percayakan satu tanggung jawab kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.